Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ida dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 mata kuliah akuntansi manajemen akan memaparkan hasil diskusi kami berkaitan dengan materi perilaku biaya aktivitas. Namun sebelum pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sitio Dija dengan NIM 70141190004, 2 ada Cici Lailisa dengan NIM 70141190041, 3 ada saya sendiri Mel Fikri dengan NIM 701411904, dan 4 ada Sri Mariati dengan NIM 701419255. Perilaku biaya aktivitas dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada dasar-dasar perilaku biaya, yang kedua ada jenis-jenis perilaku biaya, yang ketiga ada sumber daya aktivitas dan perilaku biaya, yang keempat ada teknik pemisahan biaya campuran. Untuk penjelasan pertama itu ada kategori perilaku biaya, di mana perilaku biaya adalah pola yang menggambarkan bagaimana jumlah biaya bervariasi atas perubahan aktivitas bisnis. Pada hubungannya, perilaku biaya itu berasal dari 2 kata, yaitu perilaku dan biaya, yang mana maksud dari keduanya sangat berbeda meskipun dalam satu konteks kegiatan ekonomi. Jenis-jenis perilaku biaya. Yang pertama itu ada biaya tetap. Biaya tetap adalah suatu biaya yang jumlah totalnya tidak terpengaruh oleh tingkat aktivitas dalam kisaran relevan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dinyatakan bahwa jumlah biaya tetap total tidak berubah dalam kisaran relevan tertentu meski tingkat aktivitas berubah. Kemudian biaya tetap per unit berubah dengan berubahnya tingkat aktivitas. Kedua ada biaya variabel. Biaya variabel yaitu biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan aktivitas dan volume produksi, sementara jumlah per unitnya tidak berubah. Berdasarkan definisi di atas, dapat ditekankan bahwa biaya variabel total berubah proporsional dengan perubahan aktivitas. Biaya variabel per unit tidak berubah walaupun aktivitas berubah. Selanjutnya ada biaya campuran. Biaya campuran adalah biaya yang memiliki karakteristik biaya variabel sekaligus biaya tetap. Sumber daya aktivitas dan perilaku biaya. Sumber daya merupakan unsur ekonomis yang membuat perusahaan dapat melakukan aktivitasnya. Pada perusahaan manufaktur, sumber daya yang meliputi seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, kelistrikan, mesin, dan peralatan. Apabila sumber daya yang diperoleh lebih besar dari sumber daya yang dibutuhkan, maka ada kapasitas yang tidak digunakan. Misalkan kebutuhan bakunya adalah 2 juta, sementara bahan baku yang digunakan adalah 1.800.000, maka ada kapasitas yang tidak digunakan atau persediaan bahan baku. Sumber daya dibagi menjadi 2, sumber daya fleksibel dan sumber daya terikat. Sumber daya fleksibel adalah sumber daya yang diperoleh saat diperlukan dan tidak membutuhkan komitmen jangka panjang. Hal ini berarti perusahaan memperoleh sumber daya hanya sebesar yang diperlukan dan tidak memperoleh saat tidak membutuhkannya. Sumber daya fleksibel dibagi menjadi 2, biaya variabel teknis dan biaya variabel diskresioner. Biaya variabel teknis adalah biaya variabel yang memiliki hubungan teknis yang nyata dengan aktivitas yang mengonsumsi biaya tersebut. Misalnya biaya tenaga kerja langsung memiliki hubungan teknis yang nyata dengan tenaga buruh yang telah mengorbankan tenaga dan mentalnya. Yang kemudian kedua, variabel diskresioner adalah biaya variabel yang tidak memiliki hubungan teknis yang nyata dengan aktivitas yang mengkonsumsi biaya tersebut. Biaya ini dikatakan biaya variabel karena diskresi manajemen.
Contoh biaya variabel diskresi manajemen yaitu manajemen membuat kebijakan bahwa biaya iklan ditentukan sebesar 4% dari penjualan. Biaya iklan ini menjadi biaya variabel sebesar 4% dari penjualan akibat kebijakan manajemen. Bukan karena iklan memiliki hubungan teknis dengan penjualan. Apabila kebijakan perusahaan berubah, maka biaya iklan ini mungkin tidak lagi menjadi biaya variabel. Yang kedua, sumber daya terikat adalah sumber daya yang diperoleh di muka tanpa mempertimbangkan apakah sumber daya tersedia tersebut sepenuhnya habis digunakan atau tidak, terkait dengan komitmen manajer dalam pembuatan keputusan jangka panjang. Sumber daya terikat memiliki dua, yaitu biaya tetap terikat dan biaya tetap diskresioner. Biaya tetap terikat adalah biaya yang muncul karena investasi pada fasilitas peralatan bangunan dan investasi aset tetap lainnya yang tidak dapat diubah secara signifikan dalam jangka pendek tanpa melakukan perubahan fundamental. Biaya tetap diskresioner. Biaya tetap diskresioner adalah biaya yang muncul dari diskresi atau kebijakan untuk membelanjakan biaya dalam jumlah tertentu yang dipengaruhi besar kecilnya aktivitas perusahaan. Selanjutnya ada biaya bertahap. Biaya bertahap menampilkan tingkat biaya yang konstan untuk rentang keluaran tertentu dan pada titik tertentu naik ke tingkat lebih tinggi. Biaya tersebut tidak berubah untuk rentang keluaran yang sama. Biaya bertahap terbagi menjadi 4, yaitu biaya variabel murni, biaya variabel tetap, biaya tetap murni, dan biaya tetap bertahap. Kali ini saya akan membahas biaya variabel murni. Biaya variabel murni adalah biaya yang jumlah totalnya akan berubah sepenuhnya secara proporsional mengikuti perubahan aktivitas. Contohnya yaitu adalah biaya bahan baku. Biaya variabel bertahap adalah biaya yang jumlah totalnya tidak berubah dalam kisaran aktivitas tertentu dan berubah sesuai dengan perubahan aktivitas setelah kisaran aktivitas tersebut dilewati. Contoh dari biaya variabel bertahap adalah seorang teknisi dapat menginspeksi 100 unit per bulan. Apabila yang diinspeksi 100 unit per bulan cukup satu orang, tetapi jika diinspeksi 180 unit berarti perlu 2 tenaga orang dan seterusnya. Selanjutnya ada biaya tetap murni. Biaya tetap murni adalah biaya tetap yang jumlah totalnya benar-benar konstan dalam kisaran waktu tertentu. Contoh biaya tetap murni yaitu depresiasi. Dan yang terakhir ada biaya tetap bertahap, merupakan biaya yang jumlah totalnya konstan dalam kisaran aktivitas tertentu, tetapi jumlah total tersebut berubah apabila kisaran aktivitas tertentu berubah. Contohnya yaitu biaya teknisi yang bertugas menginspeksi produk. Oke, selanjutnya adalah teknik pemisah biaya campuran. Teknik pemisah biaya campuran. Biaya campuran mengandung unsur biaya variabel sekaligus biaya tetap. Nah, di sini agar analisis dan juga estimasi lebih baik, maka biaya campuran ini harus dipisahkan ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. Nah, setiap metode itu menghendaki kita untuk membuat asumsi penyederhanaan hubungan biaya linear. Nah, biaya campuran dianggap mengikuti hubungan linear berikut, yaitu F sama dengan F plus Vx. Bisa dibaca untuk keterangannya yaitu Y sama dengan total biaya aktivitas, F sama dengan komponen biaya tetap, X sama dengan ukuran keluaran aktivitas, dan V di sini adalah biaya variabel atau unit aktivitas. Nah, ada 3 pendekatan yang lazim digunakan dalam memisahkan biaya variabel dan biaya tetap dalam sebuah biaya campuran. Ketika metode ini adalah yang pertama adalah metode titik tertinggi dan terendah. Nah, pada metode ini ada 2 titik yang dipilih secara scatter graph.
adalah titik tertinggi dan juga titik terendah berkenaan dengan tingkat aktivitas. Nah, dua titik ini kemudian digunakan untuk menghitung titik potong dan kemiringan garis di mana kedua titik tersebut terletak. Nah, untuk persamaan guna mendapatkan kemiringan dan perpotongan adalah sebagai berikut, yaitu V sama dengan perubahan biaya dibagi perubahan aktivitas atau sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Kemudian F adalah total biaya campuran dikurangi biaya variabel atau sama dengan Y2 min Vx2 atau Y1 min Vx1. Yang kedua adalah metode scatter plot. Nah, pada metode ini menyangkut pemeriksaan scatter graph dan pemilihan dua titik yang tampaknya terbaik untuk mewakili hubungan antara biaya dan aktivitas. Nah, langkah pertama dalam metode ini kita harus memplot titik data sehingga hubungan antara biaya persiapan dan tingkat aktivitas itu dapat terlihat. Nah, seperti di bawah ini ada tabel dari scatter graph di mana di situ bisa dilihat ada titik-titik yang bisa mewakili hubungan antara biaya dan juga aktivitas. Selanjutnya, metode terakhir adalah metode kuadrat terkecil. Nah, metode ini menggunakan semua titik pada data scatter graph dan menghasilkan suatu garis terbaik untuk semua titik. Jadi garis terbaik ini adalah garis yang terdekat ke semua titik yang diukur melalui penjumlahan kuadrat deviasi titik-titik tersebut dari garis. Nah, garis yang lebih mendekati titik dibandingkan garis yang lainnya disebut dengan garis kecocokan terbaik, yaitu garis dengan jumlah kuadrat deviasi terkecil. Nah, untuk rumus agar menghasilkan garis terbaik yaitu V sama dengan sigma XY min sigma X kali sigma Y per N dibagi dengan sigma X kuadrat min sigma X pangkat 2 per N. Nah, kemudian F-nya bisa didapat dengan sigma Y per N dikali V kemudian dikali dengan sigma X per N. Presentase variabilitas variabel tidak bebas yang dijelaskan oleh suatu variabel bebas disebut dengan koefisien determinasi. Nah, semakin tinggi presentase variabilitas yang diterangkan, maka semakin baik pula garisnya. Nah, nilainya ini berkisar dari 0 sampai 1. Nah, koefisien determinasi diberi tanda R kuadrat. Untuk R sendiri yaitu V dikali dengan sigma XY min sigma X kali sigma Y per N dibagi dengan sigma Y kuadrat min sigma Y pangkat 2 per N. Nah, koefisien relasi adalah akar dari koefisien determinasi. Di sini nilai koefisien korelasinya ini adalah min 1 dan juga plus 1. Sekian video pembelajaran dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, semoga bermanfaat.